sebelumnya. Kayak ulang ya. Jadi materi lokalisasi elektron sama resonansi ini tuh penting banget dalam materi kimia organik dan juga menentukan arah kelajuan reaksinya. Jadi nggak cuma di reaksi-reaksi anorganik gitu atau misalnya di senyawa-senyawa anorganik yang bisa kita amati ada fenomena ini, tapi di senyawa organik juga kita akan amati fenomena ini dan juga ternyata penting banget loh pengetahuan kita tentang delokalisasi elektron dan juga resonansi untuk mempelajari arah laju suatu reaksi kimia organik. Itu. Nah, contohnya misalnya ini nih. Jadi senyawa yang mengalami resonansi itu dia akan mengalami perubahan struktur kan. Dia mengalami perubahan struktur dan dia juga akan mengalami perubahan sifatnya juga. Maka dari itu berpengaruh ke dalam reaksi kimia kan. Misalnya kita lihat di sini ya, unicorn dan naga. Dia mengalami bisa ada dua ini di antara keduanya dan ternyata kalau misalnya kita mau lihat hibrid resonansinya seperti apa, kita lihat produk yang beda banget gitu. Oke. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Reaksi resonansi ini bukan reaksi ya, fenomena resonansi ini tuh dia berpengaruh pada kondisi-kondisi yang tadi saya contohnya ya. Kita lihat ada dua kemungkinan kejadian kalau misalnya kita punya suatu metilamin kayak gini, sama kita punya suatu propena gitu. Kita lihat nih, kalau misalnya di sini kita punya ada pada metilamin kita punya Pb, dia adalah suatu elektron yang terlokalisasi. Dan ini ada dua ya, ada single bond dan juga ada PEB-nya. Dan kalau misalnya kita punya alkena juga sama, dia merupakan suatu elektron yang terlokalisasi gitu. Karena ini ada PEB, ada pi elektron dari alken dan juga ada single bond. Nah, kalau misalnya kita kita bilang kondisinya ini mengalami delokalisasi, itu harus melibatkan um, kedua buah kondisi ini. Jadi misalnya ada PEB juga dan juga ada pi bond atau ada dua buah pi bond aja atau ada dua buah PB itu menyebabkan terjadinya suatu delokalisasi gitu. Contohnya misalnya kita punya ini ya asam asetat ya ini atau ini bukan asam asetat ya dia udah terdeprotonasi jadi anion asetat gitu. Anion asetat ini dia bisa mengalami delokalisasi karena dia punya double bond CO karbonil ya. Terus dia O-nya negatif dan dia punya PB ya. Dia bisa mengalami delokalisasi gitu. Nah, selain ini, molekul yang terkenal banget mengalami delokalisasi itu adalah si benzen ini. Nah, benzen ini dia punya molekul yang planar dan dia punya ikatan karbon-karbon yang identik 6 buah gitu. Dan kedua keseluruhannya itu punya pi elektron gitu. Kayak ini kita amati ya. Ini elektron P yang pertama ini P yang kedua, dua ini membentuk pi bond. Terus ini P yang ketiga, P yang keempat, keduanya membentuk pi bond. Lalu P yang kelima, P yang keenam, keduanya membentuk pi bond. Jadi kita punya ada 3 buah pi bond. Nah, pi bond ini dia bisa mengalami suatu delokalisasi namanya. Jadi dia kayak, ya karena ada semua membentuk cincin gitu. Jadi dia mengalami um, suatu elektron cloud yang homogen kayak gini, kayak di yang gambar C. Dan ketika kita lihat di peta potensial elektrostatiknya, kita bisa amati ini gambar kayak donat ini. Bagus banget ya, kayak bunga juga gambarnya. Oke. Nah, jadi kita anggap gimana nih maksud dari delokalisasi ini? Jadi masing-masing pi elektron ini dia dibagi secara equal kepada keseluruhan 6 buah karbonnya itu. Maka dari itu kita bilang pi elektronnya itu mengalami delokalisasi gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya pada senyawa benzena ini pada molekul benzena, resonans kontributornya itu ada dua macam ini ya. Jadi pertama 1,2, terus nanti nih satu ini nggak ada terus dua. Jadi kayak double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, atau single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond kayak gini. Dia bisa mengalami resonansi, maka dari itu dia memiliki suatu hibrid resonansi yang sebenarnya kita amati di alam gitu ya, kayak begini bentuknya. Jadi elektronnya dibagi secara equal gitu. Gak ada yang dia punya single bond aja atau double bond aja, tapi semuanya punya pi elektron yang dibagi secara equal gitu. Jadi kita menggambarnya kayak gini, garis putus-putus, atau kalau misalnya kalian mau gambar bulat di tengah gitu boleh juga ya. Gitu. Nah, resonance kontributor ini imaginary, tapi resonance hibrid ini adalah real ya. Jadi yang diamati di alam tuh yang ini, resonance hibridnya, bukan yang kontributornya ya. Tuh, terus, nah kalau misalnya molekulnya itu siklik tapi tidak planar, tidak ada delokalisasi. Kenapa? Ya karena dia mengalami overlap, dia nggak dia elektron yang memberi dampak ke karbonnya itu nggak equal ke semua sudutnya gitu kan. Saya kita lihat di sini. Ini kan
uh, elektron P yang membentuk pi elektron, orbital P yang membentuk pi elektron nih, satunya dia di semu aksial, satunya di semu ekuatorial, miring juga. Wah, udah tuh dia nggak mengalami, tapi dia mengalami ini ya, mengalami pertemuan head to head gitu. Jadi nggak membentuk lokalisasi yang equal ya. Nah ini senyawanya adalah siklooktatetraena kayak ini. Nah, terus untuk menggambarkan kontributor resonansi, ya bolehlah kita gambar kayak gini. Kalau misalnya menggambarkan hibridnya kan gambaran aja pakai garis putus-putus gitu ya. Jadi kalau misalnya di molekul yang tidak benzen gitu, misalnya kayak ini, kayak suatu um, NO2 nih, nitroso ini, kita gambarin aja putus-putus kayak gini. Gitu. Nah, ini ada aturannya untuk menggambarkan kontributor resonansi. Nih, yang paling penting kalian perlu lakukan adalah hanya elektron yang berpindah. Molekul yang nggak pindah. Kalau molekul yang pindah jadi isomer nanti ya. Terus habis itu hanya elektron pi dan juga PeB yang pindah, bukan elektron sigma ya. Terus total jumlah elektronnya juga tidak berubah. Kalau berubah ntar berarti mengalami apa tuh redox gitu kan ya. Terus total jumlah dari pasangan elektron dan juga yang tidak berpasangan itu juga tidak berubah ya. Kalau ada radikal ya ada radikal tepan gitu. Terus juga perpindahannya itu hanya menuju ke positive charge atau menuju ke pi bond. Terus dari PeB ya, ya dia bisa menuju ke pi bond. Terus habis itu dari single non bonding elektron dia juga menuju ke pi bond. Ya inilah aturan-aturan aja sih. Tapi sebenarnya ya udah gini aja gitu sih gambarnya, udah jelas ya. Terus habis itu dia nggak bisa pindah langsung nyebrang gitu, nggak bisa ya harus 1,2 kayak gini. Nah ini kan ada PeB pindah ke yang ada karbokationnya gitu. Ntar jadinya ya kayak gini, karbokationnya berpindah gitu. Terus kita lihat ya hibrid resonansinya kita bisa gambar kayak gini putus-putus. Nah, kalau misalnya kayak begini, nih ada double bond, ada karbokation juga, dia bisa pindah juga, dia bisa pindah lagi juga. Jadi hibrid resonansinya adalah nih melibatkan 1, 2, 3, 4, 5 buah karbon. Terus misalnya kita punya suatu ini ya, toluen yang udah terdeprotonasi, jadi toluen bermuatan positif, dia bisa mengalami hibrid juga, hibrid resonansi ya. Jadi benzennya nggak cuma benzen doang, tapi juga gugus metil ya juga mengalami hibrid resonansi. Gitu. Ya ini juga begini-begini aja. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya ini benzen ya, dia bisa mengalami perpindahan elektron ya, pi ke single bond, pi ke single bond kayak gitu. Jadi membentuk suatu hibrid resonansi. Terus kalau misalnya kita punya suatu ini nih, suatu diena kayak gini ya. Jadi dia karbonnya memiliki double bond di 1,3, 1,2 sama 1,3 alken. Nah, dia juga bisa mengalami resonansi ya, karena dia kan sebelahan. Bisa overlap tuh pi elektronnya. Jadi bisa pindah-pindah nih pi elektronnya. 1, 2, 3. Jadi yang ini muatan minus dan juga muatan plus. Atau yang sebaliknya jadi plus double bond minus. Maka dari itu hibrid resonansinya adalah melibatkan keempat karbon. Itu 2, 3 ikatannya. 3, terus karbonnya ada 4. Gitu. Nah, terus kalau misalnya yang ikatan PB-nya dengan si double bond-nya gimana gitu. Ya udah sama juga ya. Ini kan kita PB kita pindah terus nanti si double bond-nya ini naik gitu. Jadi terbentuk ini C double bond N jadi I minus, habis itu jadi O minus kayak ini. Jadi kontributor resonansinya adalah antara O, C dan N. Nih, ada putus-putusnya. Terus kalau misalnya CO3 minus juga gimana? Sama aja. Dia berarti ketiga oksigennya kan berarti kita kasih gambar putus-putus kayak gini ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia suatu radikal, bagaimana resonansinya? Sama juga. Kita punya double bond sama radikal gitu yang 1,3 posisinya ya kayak gini. Sebelahan gitu. Nah, kita bisa pindahkan kan nanti jadinya jadi ini kita lihat nih. Kan bisa mati kan nih elektronnya kan panahnya setengah reaksi. Setengah reaksi pertama sama setengah reaksi kedua membentuk satu buah ikatan pi ya. Jadi setengah reaksi kayak gini. Jadi nggak bisa pindah gitu aja kalau misalnya setengah reaksi. Dia harus bertemu untuk membentuk ikatan. Jadi kayak panahnya setengah dari kanan, setengah dari kiri gitu. Baru bentuk ikatan. Terus nanti karena ini setengahnya udah pindah begini, nanti barulah si radikalnya ini pindah ke yang karbon satunya lagi gitu. Jadi setengah doang. Maka dari itu radikalnya adalah di karbon nomor 3 kayak gini. Kalau di karbon nomor 1 jadi karbon nomor 3 ya. Tuh. Habis itu hibrid resonansinya bagaimana? Ya berarti melibatkan 3 buah karbon dan juga ada 2 buah ikatan yang terlibat gitu.
Resonansinya begini nih. Dan kita perlu gambarkan dipolnya juga ya teman-teman. Apakah dipolnya positif, negatif, atau dipol radikal. Kalau dipol radikal tuh kan gambarannya titik gitu. Itu menandakan bahwa muatannya adalah muatan radikal, bukan muatan positif atau bukan muatan negatif juga. Ini juga kontributor resonansi kalau misalnya kita punya radikal pada suatu toluen ya yang udah terdiprotonasi. Sama juga ya, hibrid resonansinya begini, dipolar dan dipolar radikal. Nih, dipolar radikal. Gitu. Nah, elektronnya akan berpindah menuju suatu sp2 karbon, tapi tidak ke sp3 karbon. Terus dia tidak ditambahkan atau dihilangkan dari molekulnya. Tadi ya, jadi jumlah elektron harus tetap. Kalau misalnya berubah ya barulah terjadi suatu reaksi redox kan. Berarti beda kan reaksinya, bukan resonansi lagi. Terus radikal juga bisa mengalami delokalisasi elektron ya yang tadi ya. Tuh, kalau misalnya dia bersebelahan sama karbon sp2 yang ada orbital plate-nya ya. Nah, sekarang kita punya dua terminologi, ada delocalized dan juga localized elektron. Kalau misalnya elektron yang terdelokalisasi, dia mungkin mengalami resonansi. Tapi kalau misalnya elektron yang terlokalisasi, alias dia kayak ya jadi terisolasi lah satu sama lain, itu dia tidak mungkin mengalami resonansi. Kayak misalnya kita lihat ya, yang terdelokalisasi itu dia bisa pindah, terus habis itu bisa berinteraksi sama si pai yang lain. Tapi kalau misalnya kejauhan kayak begini nih, ini kan dia pindah. Lah kok dia nggak punya pai kan di sini, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia nggak bisa lanjut nih resonansinya. Maka dari itu kita sebut dia sebagai terlokalisasi. Kalau yang ini adalah terdelokalisasi. Paham ya sampai sini ya? Lihat ya bedanya ya, beda kan? Nah ini double bond, terus habis itu single bond, baru ada PEB-nya. Kalau ini double bond, single bond, baru PEB. Ya, ini ada jaraknya gitu. Nih. Dan ini di karbon sp3 nggak bisa ya dia sp3 nggak bisa pindah dia. Ini contohnya juga ya. Ini adalah yang terdelokalisasi, ini terlokalisasi. Kalau saya kita punya karbokation ya di sini ya. Nih contohnya lagi, ini contoh ke molekul ya. Misalnya kita punya suatu, ini ada uh, karbonil dan juga alken. Nah, dia bisa mengalami lokalisasi. Nah, dia bisa ini nih, dia bisa pindah ke sini nih. Satu, habis itu ininya naik. Dua. Nah, tapi kalau misalnya dia alkennya ini ada di karbon nomor satu, dua, tiga, empat. Nomor empat gitu misalnya. Nggak bisa kejauhan ya. Karena ada karbon orbital sp3. Nggak bisa dia. Nggak bisa lewat. Gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya counter butuh resonansinya ini dia punya muatan yang beda. Kayak misalnya kayak gini ya. Awalnya kan dia misalnya suatu karboksilat ya. Tapi habis itu dia mengalami resonansi. Nah, kan jadinya suatu muatannya kayak minus dan plus ini kan. Terus kita bandingkan sama si yang eh, ion ion ini ya, ion ion karboksilat ini. Jadi kita suatu resonansinya itu dia minusnya tetap sama gitu. Ini minus juga. Kalau yang ini kan dia awalnya muatannya netral, ini jadinya minus. Meskipun kalau misalnya kita gabungkan dia muatannya netral, tapi kan meskipun itu charge-nya netral ya, tapi kan di molekuler kan jadinya yang tidak netral. Itu jadi antara yang ini sama yang itu lebih stabil yang ini. Lebih stabil, maaf lebih stabil yang ini. Lebih stabil yang dia muatannya sama. Ini tidak stabil. Nah, kenapa? Karena ini kan lebih stabil dibandingkan yang ininya. Ya, aku tunjukin ya. Karena molekul yang ininya, spesies yang dia muatannya netralnya ini tuh, dia lebih stabil dibandingkan spesies yang ini. Maka dari itu, ini tuh lebih less likely terbentuk lah. Jadi saya kasih tanda panah kayak gini. Lebih less likely terbentuk. Soalnya kalau misalnya yang molekul ini dengan molekul ini, itu dia sama-sama stabilnya. Jadi molekul yang itu juga lebih sering terbentuk gitu. Gitu deh. Itu. Jadi charge-nya juga perhatikan ya teman-teman. Kalau misalnya charge-nya dia beda, produknya kemungkinan saja produknya tidak stabil gitu. Karena reaktannya lebih stabil. Ya, habis itu elektronnya itu biasanya akan selalu pindah dari yang lebih tidak elektronegatif ke yang lebih elektronegatif. Ya, salah ini. Jadi elektronnya pindah ke oksigen gitu. Bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya ya teman-teman lihat ya di sini. Nah ini, jadi dari F bakal jadi G. Bukan sebaliknya. Bukan jadi O plus dan juga C minus. Bukan. Ya, gitu. Terus kalau misalnya ada satu cara untuk memutuskan untuk pindahin elektron, jadi kita lihat dari yang elektron negatif yang lebih baik dibandingkan tidak ada perpindahan sama sekali. Tuh.
Tuh, kenapa? Karena delokalisasi ini sebenarnya akan membuat molekulnya itu lebih stabil. Nah, ini ada beberapa feature yang akan menurunkan stabilitas dari struktur resonansinya. Yang pertama, kalau misalnya dia tidak oktet. Ini tidak oktet tentu saja ya. Yang kedua, misalnya dia adalah suatu muatan yang negatif charge, tapi tidak di atom yang paling elektronegatifnya. Misalnya ada C minus padahal ada oksigen gitu di situ. Terus, misalnya ada positive charge, tapi tidak di most elektropositifnya. Jadi misalnya jadi O plus gitu. Ya, nggak bisa. Atau misalnya ada charge separation-nya dia, ada orbital sp3 di tengah-tengahnya. Gitu. So, energi resonansi ini bisa kita ukur. Jadi gimana nih? Ada eksperimen nih yang mengukur energi resonansi pakai Snell benzene gitu. Pertama dia pakai siklohexena. Diukur di delta H-nya. Delta H-nya adalah minus 28,6. Jadi dari siklohexena dihidrogenasi menjadi suatu siklohexana, itu ternyata delta H-nya minus 28,6. Tapi kalau misalnya kita punya suatu benzen dihidrogenasi, delta H-nya itu lebih rendah, lebih lebih ini lagi, lebih gede lagi ya, lebih minus 85,8. Jadi energi yang dihasilkan tuh lebih banyak lagi. Jadi ini udah kelihatan ya di sini ya. Nah, di sini kita udah kelihatan ya di sini. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya secara teoretikal dia tuh harusnya minus 85,8. Tapi ternyata kalau misalnya secara eksperimen, ternyata dia adalah minus 49,8. Dia lebih rendah dibanding yang dikalkulasikan. Nah, maka dari itu berarti kita bisa pastikan bahwa di benzen ini dia uh, dia ada suatu energi yang menstabilkannya gitu. Ada energi yang lebih memungkinkan si reaksi ini tuh lebih mudah gitu untuk hidrogenasinya. Jadi kita sebut sebagai stabilitas dari suatu elektron yang terdelokalisasi atau stabilitas resonansi. Nah, kelihatan ya, ini energinya nih. Dipikirnya lebih gede energi yang dihasilkan di 85,8 dan 3 kalinya dari yang ini ya. Terus ternyata energi yang dihasilkan cuma minus 49,8. Tuh. Nah, ini. Untuk membuat siklohexatriene yang tadi ya, dia butuh energi yang lebih besar. Dan benzennya ada stabilitasnya nih. Dan selisihnya ini kita sebut sebagai energi stabilitas dari si delokalisasinya. Nih, benzen stabilized by electron delokalisasi. Ya sih, ini summary-nya bisa dibaca aja. Terus, nah ini ada beberapa spesies-spesies yang menarik ya buat kita pelajari. Ada beberapa kation-kation yang distabilkan secara resonansi. Misalnya kita punya kation alilik. Nah, kayak ini nih, kation alilik. Nih. Terus kita juga punya kation benzilik ya. Nih. Atau kation benzil atau kation alil sama ya. Dari itu kita bisa itu juga berpengaruh pada kestabilannya ya. Nah, kita lihat nih, misalnya kita bandingkan antara yang alilik, yang tersier, alilik sekunder sama alilik yang primer, ini juga beda ya. Paling stabil yang tersier, sama kayak yang ini ya, karbokation biasa ya. Terus yang benzilik juga sama ya, tertiary benzilik, secondary sama benzil, yang paling stabil yang tertiary. Terus diikuti dengan secondary, baru yang benzil. Nah, kalau misalnya kita gabungkan dengan keseluruhan karbokation, gimana kestabilannya? Tetap yang ini ya, yang paling stabil adalah terbutil kation. Wah, dia stabil banget ya. Nah, terus baru diikuti oleh benzil kation ya, bukan langsung secondary ini, secondary masih belum ya. Baru benzil dulu, yang mana benzil ini setara sama alilnya. Jadi kita bisa lihat ya di sini dia kestabilannya ini udah mendekati terbutil nih, bagus ya. Terus habis itu dia juga sebenarnya setara sama yang isopropyl kation. Terus habis itu diikuti oleh yang primary ya, ethyl kation. Terus habis itu vinyl, terus baru yang metil. Metil terakhir radikal pokoknya. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas yang radikal. Kestabilan radikal itu kurang lebih gimana ya? Kurang lebih mirip, cuma bedanya adalah kalau misalnya di karbokation yang paling stabil adalah yang karbokation yang tersier. Pada senyawa radikal itu dia yang paling stabil adalah yang golongan tadi yang ada bantuan dari stabilitas resonansinya. Yaitu yang paling stabil adalah benzil radikal dan juga alil radikal. Saya akan lihat di sini ya. Benzil radikal dan alil radikal ini superior terhadap radikal tersier. Jadi benzil sama alil dulu, baru yang radikal tersier. Baru yang sekunder radikal, baru yang primary, baru yang vinyl, baru yang terakhir emangnya metil. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi ini ada bedanya ya antara karbokation sama yang radikal. Ini bedanya ini. Kan harus perhatikan.
Oke, nah sekarang kita lihat ya beberapa reaksi-reaksi kimia yang terpengaruh oleh kestabilan resonansi ini. Jadi kita lihat, misalnya kita punya suatu alken ada benzennya kayak gini ya. Ditamain asam. Nah, asamnya tuh masuk kan. Nah, jadinya pertama kalau misalnya asam masuk, pasti kan karbokation yang terbentuk adalah karbokation yang sekunder. Nah, karena ada kemungkinan terbentuk suatu karbokation lain yang lebih stabil lagi dibandingkan yang sekunder, yaitu karbokation yang benzilik, maka akan terjadi karbokation derangement juga. Tuh. Jadi derangement nih, jadi karbokation adalah karbokation benzilik, lalu BR-nya masuk ke yang bagian karbon yang benzil ini, ya. Tuh. Nah, terus juga elektron yang dilokalisasi ini juga akan mempengaruhi aktivitas dari suatu senyawa. Nah, kita lihat di sini ya, mana perbandingannya yang punya reaktivitas terhadap HBr. Kita lihat nih, kalau misalnya dia posisinya yang A ini dibanding yang B, dibanding yang C, ini yang lebih stabil atau yang A? Ya, gitu. Nah, karena sebelahan kan nih PW-nya, nih bisa pindah. Oh, ini kan agak jauh, ya. Nih, ini ada lewatin 3, ada karbon sp3 juga. Sekolah ini kan nggak ada gitu. Nih, si yang A ini lebih reaktif, karena tadi ya, bisa terbentuk radikal stabil juga ya. Karbokationnya bisa terbentuk. Gitu. Kalau yang B, reaksinya begini aja. Nih, reaksinya begini aja sih. Ini terbentuk tersiari radikal. Kalau yang C, ya ini kita lihat ya. Ini tersiari radikal juga sih, tapi tetap aja lebih stabil yang A. Gitu. Nah, terus sekarang kita lihat ya. Ini nilai pKa dari masing-masing molekul. Nah, kenapa karboksilat lebih stabil dibandingkan alkohol? Lebih asam dibanding alkohol ya, maaf. Lebih asam dibandingkan alkohol. Karena tadi, apa namanya? Karena tadi ya, karena ada efek uh, elektron withdrawal. Jadi elektron itu memang ketarik kalau bisa dikarboksilat kan, karena ada si oksigen lebih elektronegatif itu, sehingga akan menurunkan densitas elektron yang ada di ikatan antara oksigen dan hidrogennya. Gitu. Dan itu dia akan menstabilkan si basa konjugatnya. Gitu deh. Kan lihat ya, nih ROH tuh bahkan 15 sih, mendekati 15. Kalau saya RCOH dia 5. Kita lihat ya, dia lebih asam dibandingkan alkohol. Karena kan ini ada efek penarikan elektron dari si karbonilnya gitu ya. Atau elektron withdrawal. Withdrawal kan menarik ya. Jadi, ya. Ini adalah resonans diagram koordinat reaksinya. Terus habis itu ini, misalnya kita punya um, ini ya, kita mau tahu keasaman fenol. Rafael kan suatu alkohol ya, tapi kenapa dia bisa pKa-nya ini lebih nih ya, lebih kecil dibandingkan si alkohol biasa gitu. Ya karena ini tadi, karena ada pengaruh resonansinya. Jadi ada kestabilan resonansi yang akan membantu menarik elektron yang ada di OH ini, oksigennya dia akan mengalami dilokalisasi dengan elektron yang ada di cincin gitu. Maka dari itu ikatan O dan H single bond ini akan lebih lemah dibandingkan yang O dan H single bond pada alkohol yang biasa, yang bukan fenol. Gitu ya. Um, nah, terus juga sama ya ini anilin ya. Kalau saya anilin yang terprotonasi juga sama. Dia keasamannya bisa kita lihat ya. Mirip-mirip bahkan keasamannya sama keasaman karboksilat. Ya, ini MO-nya. Jangan dilihat aja. MO-nya kita lihat aja. Kita baca aja. Ini MO juga. Ini dibaca aja ya teman-teman. Tapi sebenarnya ya bolehlah dibaca. Nah, ini kita bandingkan MO-nya antara 1,3 dengan 1,4 alken. Nah, ini kita lihat. Ini dibaca aja. Ini apa? Ya udah dibaca aja juga. Udah sih. Oke, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan teman-temanku?